Mengejutkan dan tidak menyangka. Ya, seperti itulah kisah dari Rezky Aditya, di mana muncul seorang perempuan berinisial W, di mana mengaku memiliki anak dari Rezky Aditya. Munculnya pengakuan dari perempuan berinisial W ini untuk meminta pertanggungjawaban Rezky Aditya demi kepentingan anak. Namun, harapan yang ditunggu-tunggu yaitu respon dari Rezky Aditya tak sesuai harapan. Maka sekali lagi, menurut perempuan berinisial W ini telah melaporkan Rezky Aditya dengan pasal perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Dikarenakan Rezky Aditya belum juga memberikan respon atas pengakuannya. Selain itu, perempuan berinisial W ini menegaskan dan menerangkan jika selama ini dirinya sudah berusaha untuk menghubungi pihak Rezky Aditya dan meminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun ternyata harapan W tidak sesuai dengan harapannya, bahkan nomor kontaknya diblokir oleh pihak Rezky Aditya. Selain itu, W juga menegaskan anak tercintanya yang menurutnya lahir dari benih Rezky Aditya kini selalu bertanya-tanya siapakah sosok ayah kandungnya. Lalu mengapa hingga kini pihak Rezky Aditya belum juga angkat bicara dan memberikan tanggapan atas pengakuan perempuan berinisial W ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicap In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicap In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Menuntut tanggung jawab. Seperti itulah motif kemunculan seorang perempuan berinisial W kepada Rezky Aditya. Ya, netizen dan publik dibuat terkejut manakala ada seorang perempuan berinisial W yang meminta pertanggungjawaban dan kejelasan atas anak yang telah dikandung dan dibesarkannya. Tak pelak sejak pengakuan wanita berinisial W ini muncul ke publik dan netizen pun tercengang dan menjadi gaduh karena sama sekali tidak menyangka bahwa Rezky Aditya yang rumah tangganya dengan citra kirana adem ayem akhirnya harus terbawa-bawa dengan pernyataan dari perempuan berinisial W yang sangat mengejutkan. Pasca pengakuan tersebut, W mengaku jika dirinya sudah banyak mendapatkan hujatan dan tudingan yang tidak menyenangkan dari netizen. Namun, W mengaku tidak peduli dan sudah siap atas apa yang kini sedang ia alami. Dan ketika pernyataan W tentang meminta tanggung jawab ini sama sekali tidak mendapatkan respon dari pihak Rezky Aditya, maka W pun telah melaporkan Rezky Aditya ke pengadilan dengan pasal perbuatan melawan hukum. Maka seperti inilah pihak wanita berinisial W yang kecewa kepada pihak Rezky Aditya dan siap berhadapan-hadapan secara hukum demi kepentingan sang anak. Begini ya, terutama itu dia minta maaf itu mungkin karena sesama wanita ya, mereka ya sesama wanita, sama-sama punya anak. Cuman kan kebetulan di sini kan klien saya ini kan mempermasalahkan Rezky-nya ya, mempermasalahkan masa lalunya mereka gitu. Ya kalau untuk masalah makin rame dan makin diketahui banyak orang ya itu memang sudah dari awal memang sudah resiko ya. Itu memang sudah resiko, memang pasti ini akan bakal jadi rame gitu. Nah, dan dia juga sudah siap semua apapun resiko yang dia terima dia sudah siap. Iya sudah diprediksi sama dia ini bakal rame, terutama bakal ada hujatan, hinaan, itu pasti dia sudah tahu semua bakal ke arah situ. Oh enggak, belum ada itu omongan seperti itu. Belum, intinya klien saya itu hanya meminta pengakuan dan tanggung jawab gitu. Kalau untuk bicara masalah yang lain-lain sih dia belum pernah, tidak ada dia bicara seperti itu, belum pernah. Karena yang diutamakan sama dia adalah pengakuan. Oh iya, kalau hadir dia sudah bicara sama saya bahwa dia pasti akan hadir setelah pihak dari Rezky memberikan pernyataan. Karena kan selama ini kan baik saya kan udah terlalu sering ya kita memberikan pernyataan kan, tapi kan selama ini kan kita belum ada tanggapan secara resmi dari pihak Rezky. Jadi klien saya tuh benar-benar menunggu pernyataan resmi dari pihak Rezky, baru dia juga keluar untuk memberikan pernyataannya dia.
Oh, kalau untuk melaporkan sudah kita sudah daftar, sudah. Tadi per hari ini, hari Jumat, ke Pengadilan Negeri Tangerang, perbuatan melawan hukum, iya PMH, kita gugatnya PMH, sudah daftar. Kalau untuk kalau diproses sudah diproses, kalau diterima sepertinya sudah diterima, tinggal kita menunggu ini aja. Saya harus datang ke pengadilan untuk memberikan aslinya, gugatan aslinya. Menurut pengakuan perempuan berinisial W, jauh sebelum dirinya mengutarakan keinginannya ke publik agar Rezky Aditya mengakui dan bertanggung jawab atas anaknya dan sudah berusaha melakukan komunikasi secara kekeluargaan agar keinginan utama dari wanita berinisial W agar Rezky Aditya bertanggung jawab sudah pernah dilakukan. Namun W mengaku kecewa karena niat baiknya menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan tidak digubris dan juga tidak ditanggapi oleh pihak Rezky Aditya. Bahkan nomor kontak W pada akhirnya diblokir oleh pihak Rezky Aditya. Sehingga dengan mengutarakan keinginannya ke publik, harapan W agar Rezky muncul dan siap bertanggung jawab atas anak W ini dapat terwujud. Namun ternyata harapan W masih jauh dari kenyataan. Oh, kalau untuk pembicaraan mah sudah ya, pembicaraan sudah. Bahkan sebelum klien saya ini datang ke saya, itu mereka secara kekeluargaan sudah pernah mencoba menelpon orang tuanya Rezky, tapi menurut klien saya malah diblok. Nah, gara-gara itulah mereka akhirnya mencari pengacara dan akhirnya ketemu saya. Jadi kalau secara kekeluargaan mereka sudah mencoba. Ya, nah melalui saya juga melakukan hal yang sama. Saya memberikan klarifikasi dulu supaya kita bisa ketemu, bisa bicara baik-baik, gitu kan. Tapi juga ya responnya kurang baik. Gitu. Lalu saya somasi juga, saya sudah ketemu sama pihak pengacara Rezky, tapi juga nggak ada hasilnya juga. Gitu. Jadi sebenarnya masalah ini kira-kira sudah 3 bulan yang lalu. Mungkin media baru tahu ya baru akhir-akhir ini aja. Sebenarnya ini sudah berawal dari sebelum puasa. Sebelum bulan puasa itu kita sudah mencoba semua. Oh, tadi saya sudah coba bicara juga tadi sama klien saya. Kalau malam ini dia belum bisa. Nanti bisa saya informasikan begitu dia sudah jawab. Tapi intinya sih dia udah bilang dia bisa, dia mau. Cuman kebetulan malam ini dia nggak bisa. Perempuan berinisial W ini menegaskan jika dirinya sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan rumah tangga Rezky Aditya dan Citra Kirana. Karena salah satu motivasi dan tujuan W mengutarakan pendapatnya serta mengaku memiliki anak dari Rezky Aditya ke publik karena anaknya telah bertanya kepada dirinya siapakah ayah kandungnya. Merasa sang anak bertanya terus kepada dirinya menjadi salah satu alasan untuk mengungkap ke publik tentang masalah masa lalunya dengan Rezky Aditya. Sementara itu, kabar tak sedap yang menerpa Rezky Aditya memang mengejutkan. Mengingat pernikahan Rezky dan Citra Kirana terlihat adem ayem dan harmonis. Meski diguncang kabar miring tersebut, Rezky justru tengah sibuk mempersiapkan diri untuk menjalani syuting film terbarunya. Sebelumnya memang dia sudah kritis nanya masalah siapa ayahnya. Nah, ya mungkin betul, mungkin karena akhir-akhir di pemberitaannya sering keluar, ya mungkin dia sekarang sudah agak lebih mengetahui memang ya sekarang Rezky itu lagi dipermasalahkan gitu. Satu karena emang judulnya bagus gitu ya, maksudnya tersanjung, menurut aku legend, jadi pertimbangan banget aku untuk akhirnya aku ambil gitu loh. Terus ya dengan protokol kesehatan pastinya ada sih, istri juga pasti dukung aja, support aja, dan ya lakuin yang terbaik aja. Kalau dibuat beban sih nggak beban, cuman kalau dibuat jadi pengen lebih ngeluarin apa yang kita bisa keluarin itu pasti gitu. Jadi makanya aku juga ada challenge tersendiri tertentu untuk meranin tokohnya di sini. Gitu. Kita reading sih dari sebelum produksi udah 2 mingguan reading terus, jadi prepare-nya pastinya lebih niat daripada produksi sebelumnya. Di lain
Selain kisah meninggalkan pengakuan mengejutkan wanita berinisial W, maka kabar yang tidak kalah mengejutkan adalah kisah dari anak Nindi yang diduga mengalami kekerasan dari babysitternya. Setelah beberapa waktu yang lalu, publik dikejutkan dengan video CCTV yang memperlihatkan bagaimana Lia, seorang babysitter yang diduga melakukan kekerasan kepada putri Nindi dan Askara. Dan pada akhirnya pihak Askara pun angkat bicara seputar beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan oleh babysitter. Pihak Askara mengatakan jika dirinya sangat terkejut dengan beredarnya video kekerasan tersebut. Karena hal tersebut merupakan kejadian yang sudah lama terjadi dan pihak Nindi maupun Askara sudah memaafkan atas kehilafan sang babysitter tersebut. Maka pihak Askara merasa terkejut jika kejadian yang telah lama terjadi dan sudah dimaafkan diangkat kembali oleh pihak Nindi. Askara pun merasa keberatan dengan beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan oleh babysitter terhadap anaknya karena dianggap sudah clear. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Askara Prasasti Harsono, alamat saya tidak sebutkan, menyatakan bahwa nama Lia Karyati, pekerjaan babysitter anak di rumah kediaman Bapak Askara dan Ibu Anindya, sehubungan dengan adanya berita online dan video atau berita melalui media elektronik yang seolah-olah terjadi kekerasan di dalam rumah tangga KDRT atas anak saya yang bernama Akifa Dinara Prasasti Harsono oleh babysitter yang bernama Lia Karyati atau Lia, maka dengan ini saya menerangkan. Jadi Askara menerangkan dan menyatakan serta menegaskan yang sebenar-benarnya sebagai berikut. Bahwa kejadian itu sudah sangat lama karena terjadi pada bulan Juli tahun 2020 atau sudah basi dan kadaluarsa waktu kejadiannya karena sudah sangat-sangat lama sekali. Ini pernyataan dari Aska ya. Aska itu ayah dari anak yang sempat rame di media. 2, bahwa tidak ada sesuatu yang menyebabkan anak saya yang bernama Akifa Dinara Prasasti Harsono luka atau lecet ataupun menyebabkan tidak bisa beraktivitas. Nyatanya pada saat kejadian dan setelah kejadian, anak saya dalam keadaan sehat walafiat, beraktivitas dan bermain-main dengan yang lainnya, juga dengan babysitter Lia seperti semula. Dan memang anak saya sangat dekat dengan babysitter yang bernama Lia. Bahwa saya Askara Prasasti Harsono dan keluarga sebagai pihak yang memperkerjakan babysitter Lia Karyati sudah memaafkan kejadian yang diduga terjadi kehilafan oleh saudari Lia kepada anak kandung ketua saya Akifa Dinara Prasasti Harsono pada bulan Juli tahun 2020. Bahwa saya sudah menghukum Lia dengan kebijakan dan konsekuensi atas kejadian tersebut dengan mengeluarkan Lia Karyati sebagai babysitter pada saat itu juga, yakni tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2020. Bahwa saya mengakui setelah 3 bulan Lia diberhentikan atau tepatnya November 2020, Ibu Anindya Yandires Ayunda meminta Lia Karyati untuk bekerja kembali mengurus anak saya, dan saya saat itu sebagai kepala rumah tangga mengizinkannya. Sehingga keluarga memutuskan memanggil Lia kembali untuk bekerja, mengurus anak dan tidak mempermasalahkannya lagi. Kejadian bulan Juli 2020. Kejadian di bulan Juli 2020 sudah ditutup dan dianggap selesai. Bahwa dengan ini diminta kembali bekerja babysitter Lia oleh Ibu Anindya Yandires Ayunda untuk mengurus anak saya lagi. Hal ini membuktikan pada saat itu saya dan keluarga telah memaafkannya dan meminta babysitter Lia untuk kembali mengurus anak saya. Dengan demikian, saya sebagai kepala rumah tangga tidak mempermasalahkan Lia sama sekali atas kehilafan tersebut yang terekam oleh CCTV rumah kami. Dan sejak tanggal 26 bulan Juli tahun 2020, saya anggap permasalahan ini sudah selesai. Bahwa saya tegaskan, atas permintaan Ibu Anindya Yandires Ayunda, saya memanggil kembali Lia sebagai babysitter anak saya, dan sangat aneh, kejadian yang sudah selesai dan bahkan yang bersangkutan sendiri yang meminta babysitter untuk bekerja kembali. Namun anehnya,
justru sekarang mempermasalahkan kejadian yang sudah basi dan kadaluarsa dan atau ketinggalan waktu kejadiannya. Bahwa apabila di kemudian hari ada pihak yang mempermasalahkan kejadian bulan Juli tahun 2020 tersebut dengan membuat laporan polisi dan atau melaporkan Komnas Anak, dengan ini saya tegaskan kembali bahwa saya tidak akan mempermasalahkan kejadian bulan Juli tahun 2020 tersebut baik secara hukum maupun ke Komnas Anak. Dan saya sangat keberatan anak saya dibawa-bawa dengan permasalahan yang sudah selesai di bulan Juli tahun 2020. Bahwa saya sebagai ayah atas anak yang bernama Akiva Dinara Prasadi Harsono, dengan ini saya tegaskan sangat keberatan kejadian tersebut yang terjadi di bulan Juli tahun 2020 disebarluaskan melalui media elektronik dan berita online, sehingga patut diduga perbuatan dengan menyebarkan video anak saya yang bernama Akiva Dinara Prasadi Harsono merupakan bentuk mengeksploitasi anak saya yang masih di bawah umur. Maka perbuatan dengan menyebarkan video tersebut sangat merugikan pertumbuhan dan perkembangan hidup dan kehidupan anak saya yang pada akhirnya akan mengganggu tumbuh kembang anak saya, sehingga patut diduga perbuatannya merupakan perbuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau tindak pidana ITE. Bahwa saya juga menegaskan, dan bagi siapa saja yang memperkarakan dan atau mempermasalahkan para pekerja saya yang sudah mengabdi kepada keluarga kami bertahun-tahun dengan ikhlas, maka tidak perlu memperpanjang hal tersebut karena hukum dan atau Komnas Anak. Kejadian-kejadian yang sudah lewat cukup diselesaikan secara kekeluargaan dan memaafkan dari lubuk hati kita yang paling dalam atas kehilafan tersebut. Marilah kita berpikir lebih cerdas dan lebih maju. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan berani mengangkat sumpah atas kebenarannya. Dibuat di Jakarta pada tanggal 26 Juni yang membuat pernyataan ayah dari Akiva Dinara Prasadi Harsono, Askara Prasadi Harsono. Ini surat pernyataannya. Ya, ini pernyataannya. Ini halaman satunya kalau sudah. Jadi dia waktu dia masih kerja di Bu Nindi, kira tahun inilah. Sebenarnya saya juga kurang tahu persis. Untuk kondisi anaknya saya juga belum bertemu anaknya lagi semenjak bulan lalu. Jadi saya tidak tahu kondisi anaknya seperti apa. Iya, itu akan dilaporkan. Kita tunggu saja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.